Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang lemah ini mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melanjutkan taklim kita pada pekan yang lalu, yaitu berkenaan dengan fikih mawaris. Karena Ustadz Ahmad Mulyadi berhalangan, sehingga kita lanjutkan kajian kita tentang waris ini. Dalam satu hal penting, diantaranya adalah wasiat. Saya pernah membaca sekilas bahwa orang yang tidak berwasiat itu sama dengan orang yang nantinya di akhirat itu seperti orang telanjang. Kenapa? Dia nggak punya apa-apa. Ini kalau kita simpulkan ya telanjang. Ya, kenapa? Orang yang berwasiat berarti apa yang diwasiatkan akan menjadi miliknya. Sementara apa yang ditinggalkan akan menjadi milik ahli warisnya. Ini sebetulnya adalah memotivasi agar kita ini mau berwasiat. Kalau bapak ibu berwasiat sebelum meninggal dunia, itu berwasiat, berarti itu akan menjadi milik kita. Nah, mohon maaf, masyarakat Indonesia itu lebih senang bersedekah setelah meninggal dibanding berbuat sesuatu ketika masih hidup. Coba kalau kita lihat masyarakat Jawa di sini, kalau sudah meninggal aja segala dilakukan, padahal sudah meninggal. Diajikan 7 hari, disedekahkan, ya semuanya untuk yang meninggal. Walaupun itu adalah ada yang membolehkan. Tapi kalau kita lihat dari dalil yang populer, idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin. Nah, kalau kita ambil letter luck-nya, kalau orang udah meninggal itu ya terputus semua amal perbuatannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, au ilman yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Dari sini kenapa kita tidak mau berbuat sesuatu ketika kita masih hidup? Kadang-kadang kan sering gini, udah kita sedekahkan saja untuk almarhum. Nah kan gitu ya, udah kita hajikan untuk almarhum, kita umurkan untuk almarhum. Padahal kalau kita mengambil yang lebih baik lagi nih, kerjakanlah ketika kita masih hidup. Itu sebetulnya yang lebih pas, gitu ya. Ini menurut satu pendapat ya. Tapi bukan berarti tidak baik. Ahli waris yang sayang sama kedua orang tuanya masih memikirkan yang sudah meninggal tadi. Coba aja masyarakat kita kan gitu ya. Bahkan di sebagian Bogor itu ada orang yang sudah meninggal diakikahkan. Kan ada di masyarakat nih. Nih meninggal nih apa nih? Potong kambing, akikah. Kan gitu. Ada seperti itu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang harus kita perhatikan lebih cermat. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita dulu nggak ngerti barangkali ya mungkin begitu. Ya, tapi kalau kita sekarang sudah mengerti, seharusnya yang itu tadi, maka bapak ibu silakan. Kalau yang punya rezeki lebih,
selain untuk meninggalkan pada ahli waris, silakan untuk berwasiat. Ya, berwasiat. Kalau apa yang Bapak Ibu wasiatkan itu akan menjadi milik pribadi di akhirat, ya, bukan sekarang. Memang di dunia ini berkurang. Saya wasiatkan 100 juta untuk Masjid Al-Kautsar. Untuk apa? Untuk kepentingan umat. Untuk apapun gitu loh, kebaikan-kebaikan dunia ini. Nah, itu akan menjadi milik kita. Ya, sebesar keinsafan seseorang itu, sebesar pula yang akan diterima nantinya untungnya. Sekarang insaf, sadar, berbuat kebaikan kepada orang lain, pada umat, udah kepentingan Islam agar ya'lu wala yula alaih, insyaallah di akhirat pun itu akan kita terima. Sementara Bapak Ibu yang kita tinggalkan untuk siapa, Pak? Untuk ahli waris. Kalau ahli warisnya itu tadi masuk dalam kategori wa waladin sholihin yad'ulahu, bagus. Tapi kalau yang enggak soleh, lupa orang tuanya, lupa mendoakan, lupa berbuat kebaikan, terputuslah segalanya. Itu Pak, ya, ini mengajak saja ini untuk mau berwasiat. Ya. Maka kemarin ini kan ingat pertanyaan pekan yang lalu. Nah, wasiat itu yang benar adalah kepada selain ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya hak tersendiri, hak tertentu, sudah ada aturannya. Ada yang 2/3, ada setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, itu tinggal lihat kondisinya. Begitu Pak, ya. Ya, ini mumpung kita masih sehat, masih sadar, ya, tidak ada paksaan dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin dan cinta sama harta kita, wasiatkan. Ya, kalau cinta kan gitu, ya. Kalau cinta sama ahli waris, ya tinggalkan aja ahli waris, gitu kan. Kalau cinta harta kita, ya kita wasiatkan, itu akan menjadi milik kita. Nih, Bapak dan Ibu, kan kita melihat sendiri tuh di sebelah itu ada yang meninggal. Pernah nggak beliau itu membuat schedule gitu? Saya meninggal tanggal 6 Juni, itu kan nggak ada yang tahu, ya. Semua kita juga tidak ada yang tahu. Ada yang pengen meninggal, nggak meninggal. Ada yang nggak pengen, malah meninggal. Itu yang rahasia Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih, ya. Jadi saya cuma menghimbau saja bagi yang punya kelebihan harta, bagi yang cinta sama harta, silakan berwasiat. Karena wasiat itu kan beda dengan sedekah. Beda nggak Pak? Beda. Wasiat beda dengan sedekah. Wasiat beda dengan hibah. Wasiat beda dengan waris. Kalau Pak hibah langsung, hari ini punya uang 100.000, hibah ke seseorang, sedekah ke masjid langsung. Nah, kalau wasiat adalah biasanya adalah digantung dengan kematian, digantung dengan kematian. Wasiatnya yang digantung Pak, bukan kematian yang digantung. Salah paham. Bagaimana digantungnya? Kalau saya meninggal nanti, kan gitu biasanya, aku berikan 1/5 dari hartaku untuk kepentingan umat Islam di Duta Kencana ini. Dan siapa lembaganya? Masjid Al-Kautsar, umpamanya gitu. Ditulis jelas itu. Apalagi masjid ini kan sudah kita kelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, insya Allah membawa keberkahan masyarakat Duta Kencana juga
keberkahan masyarakat di luar duta kencana. Itu wasiat. Wasiat jadi digantungkan dengan kematian. Tuh. Kalau waris, nah ini, waris itu adalah harta yang ditinggalkan ketika kita meninggal, yang akan menjadi hak ahli waris. Tanpa ngomong apapun sudah ada aturannya. Tanpa ngomong apapun sudah ada aturannya. Oh, itu warisan. Ya, kalau warisan ada aturannya, nggak boleh, Pak. Udah aja bagi sama, nggak boleh, itu dalam Islam. Ada aturannya. Dalam surat An-Nisa mulai dari 11, 12, 176, kalau ingin lebih kuat lagi tambah yang 13, 14-nya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayaini. Makanya anak laki-laki itu tidak punya bagian tertentu. Ini bapak-bapak ini laki-laki semua ya? Ada yang ragu? Ya kan? Ya, walaupun sekarang disebut bapak, tapi bapak kan anak laki-laki tadinya dari orang tua. Makan gitu kan? Nah, maka bapak-bapak itu atau anak laki-laki itu tidak punya bagian tertentu. Maka di situ disebutkan asoba. Asoba itu SISA, sisa. Yang ashabul furud dulu, baru nanti sisanya. Nah, sisa itu bisa banyak, bisa sedikit. Begitu, resiko sisa itu begitu. Tapi kebanyakan banyak sih kalau ini ya. Tuh. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayaini. Ayat ini, potongan ayat ini jelas menunjukkan bahwa bagian anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Ini qat'i, Pak, ayatnya. Jangan dirubah-rubah. Ada itu orang-orang barat itu mengulik-ngulik terus dengan Islam nih. Kenapa harus beda? Lihat itu masyarakat Jawa, perempuan yang pada rajin kerja. Apalagi kalau bapak dari Sumatera, masyarakat Batak gitu, perempuannya semangat kerja. Kenapa harus setengahnya? Nah, itu nggak bisa. Ini ayat, gitu kan? Lidzakari mislu hadil unsayaini. Bagian laki-laki 2 kali, bagian perempuan. Ada yang bertanya gini, biasanya ibu-ibu suka nanya, ibu-ibu biasanya, Bu, ya, tuh. Kenapa yang perempuan itu setengah dari laki-laki? Padahal perempuan itu lemah, kan gitu. Tapi benar, Pak, ya, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kenapa bagiannya setengah? Kalau bapak baca sejarah tentang ini, di sebelum Islam itu perempuan malah nggak dapat warisan, Pak. Sebelum Islam itu perempuan nggak dapat warisan, malah Islam datang ada dianggap perempuan itu walaupun setengahnya laki-laki. Adil nggak kira-kira? Kalau bapak-bapak mau adil, kalau ibu-ibu oke dulu, kan gitu. Begitu itu biasanya pengaruh pada dunia. Kalau dipengaruh dunia begitu, Pak. Gitu. Enak aja kan gitu. Apa ilustrasinya laki-laki dapat 2 bagian dibanding perempuan? Ada yang mengilustrasikan begini. Kalau saya punya anak laki-laki dan perempuan, laki 1, perempuan 1 aja gitu, yang paling gampang. Kalau saya punya uang 300 juta, berarti anak saya yang laki-laki dapat 200 juta, yang perempuan 100 juta. Ini masih pada bujangan dua-duanya. Yang laki-laki mau menikah, uang 200 juta digunakan untuk menikah, kasihkan calon istri 100 juta umpamanya. Sekarang kan bulan-bulan ini kan banyak yang hajat, Pak, ya, banyak ya. Tuh, hari ini aja yang hajat banyak banget tuh. Jadi berapa sisa uang anak laki-laki kita, Pak? 100 juta. Tahun depan adiknya yang perempuan nikah, dia dikasih oleh
calon suaminya 100 juta juga. Berapa uangnya? 200. Kalau ibu-ibu yang gitu mau diem aja, ya kan dikasih, kan gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ada yang masih salah, bukan salah ya, ada yang belum tepat di keluarga kita, di masyarakat kita belum tepat. Karena ayat Al-Quran mengatakan seperti itu, seharusnya anak laki-laki itu lebih bertanggung jawab pada keluarganya, karena warisnya juga diperhatikan seperti tadi. Baik, apa maksudnya? Ketika orang tua sudah tidak produktif, orang tua sudah tidak punya penghasilan, maka yang lebih bertanggung jawab adalah anak laki-laki. Nah, ini kadang-kadang yang belum dipahami oleh kita, oleh masyarakat kita sebagian. Anak laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah pada orang tua atau keluarganya, adik kakaknya yang tidak mampu. Dua anak laki-laki, sementara perempuan tidak. Kalau di Pulau Jawa kan dibalik Pak biasanya ya, ada yang kebalik malahan. Siapa yang dekat sama orang tua? Malah anak perempuan. Betul Pak? Ini kenyataan kan gitu. Kenyataan ya gitu loh. Karena apa? Anak laki-laki di kita sebagian masih banyak yang takut istri, sehingga keuangan suami dikendalikan oleh istri. Istri lebih dekat sama keluarganya daripada keluarga suami. Inilah yang nggak boleh dalam Islam Pak, gitu loh. Kalau saya memahaminya, siapa yang membutuhkan itulah yang kita perhatikan. Kita nggak membedakan antara orang tua sendiri dengan mertua. Mertua itu kan kalau bahasa Jawanya nggak enak Pak. Bahasa Indonesia mertua, di Indonesia nggak enak Pak. Mertua itu bahasa Jawanya morotuwo. Moro itu datang, tua itu tua, datang tua, gitu kan? Datang sudah tua. Itu mertua, ya mertua, ya mertua, ya kan? Ini yang terjadi. Maka bapak dan ibu, ini bapak sekalian, ya harus ngomong dengan istri yang baik-baik. Nih yang masih ada keluarga, masih ada orang tua itu, jadi punya kewajiban. Makanya jadi istri juga harus mengingatkan pada suaminya, Pak, itu keluarga sana tuh, keluarga bapak ada yang nggak mampu, kasihan tuh kan gitu kok, gitu. Jangan malah sebaliknya, dikit-dikit sono, dikit-dikit sono, kan gitu kadang-kadang Pak, gitu mah. Kan ada yang gitu maksudnya. Nah, makanya di sini letaknya, jangan membeda-bedakan, tapi kalau saya mah mana yang lebih membutuhkan, mana yang harus diperhatikan. Nah ini yang harus kuat gitu loh. Kadang-kadang kan kasihan juga itu. Sekarang kan udah mulai Pak, orang tua sudah pensiun, penghasilannya berkurang, anak-anak nggak peduli sama orang tua. Kadang-kadang ada yang begitu, malah orang tua dititipin aja, Pak, nitip incu, gitu kan ya? Nah, nitip incu itu kan segala-galanya. Kalau anak nitip anaknya ke orang tua segala-galanya. Dan nitip uang jajannya enggak, ini enggak semuanya, enggak. Itu biasanya. Ya ini saja. Ini mengingatkan saja. Jadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayaini fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Kadang-kadang kalau anak-anak muda itu memahaminya kurang pas. Kalau anak kamu 2 atau lebih, maka bagiannya perempuan, maksudnya bagiannya 2/3. Kadang-kadang kalau yang belajarnya baru-baru gitu, anak perempuannya 2, anak perempuan 3, anak laki-laki 1, berapa bagian? Anak perempuan 2/3. Nah itu kan salah. Harus kembali pada awal. Kalau ada laki dan perempuan, lakinya 2 kali perempuan, atau perempuan setengah laki-laki.
2/3 itu kalau tidak ada anak laki-laki, memahaminya begitu. Wa in kunna wahidatan wa in kanat wahidatan, apabila anak perempuannya mak satu-satunya. Kalau orang Jawa bilangnya si mata wayang. Kenapa Pak dikatakan si mata wayang, Pak? Ya karena wayang yang lama itu wayang kulit, Pak. Matanya hiji. Wayang golek matanya 2, Pak. Ya, Pak ya. Bapak lihat wayang kulit matanya 2. Nah, sebelah doang. Nah, coba gambar wayang itu sebelah. Ya, kalau wayang golek gambarnya utuh, Pak, gitu ya. Nah, makanya si mata wayang punya hiji mata, nah gitu. Tuh, si mata wayang. Oh, kalau orang tua dulu tuh banyak, Pak, banyak kata-kata tuh banyak nilai. Seperti kamu itu harus punya jati diri. Oh, gitu kan? Nah. Bapak tahu, Pak, daun jati, Pak? Kayu jati, kayu yang nomor 1 ya. Daun jati itu kalau rusak, Pak, itu nggak hilang gitunya, kerangkanya itu. Coba ketika Bapak ambil daun jati yang sudah hampir hancur gitu, daunnya udah nggak ada, masih ada nggak itunya? Ada, ya kuat, Pak. Dia beda dengan daun pisang. Daun pisang gampang gitu, namanya sobek gitu. Dan jati susah, Pak, sobeknya, Pak. Nah, itulah punyanya jati diri gitu, bukan jati gedong. Itu orang dulu tuh banyak makna, ya kan? Banyak makna. Itu luar biasa orang dulu. Ya, pengetahuannya tidak tinggi tapi falsafahnya ini tinggi, punya makna. Ya, jadi luar biasa orang dulu memberi pengetahuan pada anak-anak. Nah, itu mengingatkan saja untuk memotivasi yang punya rezeki, ya, yang mau memahami gitu kan. Jadi dalam Al-Quran 3 ayat itu udah semuanya ada, Pak. Kalau bagian namanya Dawil Furud itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan bagian tertentu, itu namanya Dawil Furud, ya. Jadi orang-orang yang sudah ada bagian tertentu, atau Ashabul Furud, Dawil Furud, ya. Ada Dawil Furud, ada Dawil Arham. Dawil Furud itu adalah orang-orang dekat, ya, jadi vertikal, horizontalnya yang dekat-dekat. Kalau yang Dawil Furudnya nggak ada, maka nanti bisa ke Dawil Arham. Dawil Arham itu jauh-jauh gitu. Jadi kan dekat itu kan, kemarin saya katakan 3 kelompok itu kan pasti, ya, suami istri ke bawah, anak ke atas, bapak ke atas kan, ya, kakek, ini cucu, itu termasuk Dawil Furud. Ke samping saudara itu masih Dawil Furud. Tapi kalau udah keponakan, ya, sepupu, ya, sedengkul, itu bisa beda-beda lagi. Akan gitu, Pak, ya. Tuh. Ya. Nah, yang masih agak sulit di masyarakat kalau yang nggak ngerti adalah tentang aul dan rod. Tentang aul dan rod itu kalau nggak ngerti barambe gitu loh. Masih ingat nggak, Pak, aul dan rod, Pak? Ingat sih ingat, cuma tak ngerti, kan gitu kan, ya. Ingat mah aul mah ingat, aul mah nukumaha mahanya, kumaha we gitu. Gitu ya. Nah, ini nyampe ya kira-kira.